Puji Tuhan, Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, haleluya, yang di rumah juga, pemirsa di rumah, keluarga Zion yang di rumah semuanya, kita bersyukur dan harus mengucapkan syukur ya, di tengah-tengah wabah seperti saat ini, dan untuk kesekian kalinya kita beribadah dengan berjauhan, ada yang di rumah, ada yang di gereja khusus bagi pelayan-pelayan Tuhan, sedang jemaat keluarga Zion, semuanya ada di rumah, tidak apa-apa, tidak masalah. Dan kita bersyukur bahwa firman itu datang dalam kehidupan kita semuanya. Firman itu hadir untuk kita. Yesus datang ke rumah kita masing-masing. Kita ucapkan syukur bahwa inilah yang menjadi kerinduan kita, bahwa setiap waktu kita mendapatkan firman, pengajaran, dan inilah yang menjadi kebutuhan kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan teruskan belajar firman Tuhan, firman pengajaran, dan saat ini kita mau belajar bagaimana untuk menjadi orang yang membawa damai, membawa perdamaian, bukan membawa perselisihan, bukan membawa konflik, bukan membawa pertengkaran, tapi kita mau menjadi anak-anak Allah yang selalu membawa perdamaian dimanapun kita berada. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat yang ke-9. Kita baca bersama terlebih dahulu untuk mengawali firman pengajaran pada malam hari ini dalam Matius 5 ayat yang ke-9 saja. Tidak usah banyak-banyak ayatnya, nanti penjelasannya yang banyak ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi memang orang yang membawa damai itu ya pasti berbahagia. Tapi yang tidak membawa damai, yang selalu membawa perselisihan, yang selalu membawa masalah, pasti tidak akan berbahagia. Dan mereka akan disebut juga anak-anak Allah. Ayat ini khususnya merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit saat itu ya. Khotbah di bukit ini ada di pasal 5 sampai yang ke-7, dan ucapan berbahagia ini, ucapan berkat ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Kita ambil satu demi satu dan kita akan belajar bersama-sama. Kita akan merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengapa pada malam hari ini Tuhan izinkan untuk kita belajar bagaimana membawa damai itu. Karena memang situasi saat ini, kalau kita tidak bisa membawa damai, akan semakin runyam. Di tengah kondisi virus, wabah virus yang seperti saat ini, di mana kita tahu ada satu perusahaan yang menambah, bukan menambah ini, menambah kesembuhan ya, menambah penyakit. Ya tanpa disadari ya kita semua, memang sih siapa sih yang mau menerima penyakit, tapi ya penyakit itu kan datang suatu waktu, tidak bisa kita tolak, dan memang kita harus waspada juga, sehingga ada satu perusahaan yang ya terkena wabah penyakit ini karyawannya. Juga ada lagi satu perusahaan yang harus ditutup juga demi keamanan untuk orang-orang sekitarnya. Dan saat-saat seperti inilah kita sebagai anak-anak Allah harus tampil, harus muncul, membawa damai, bukan membawa masalah, bukan menambah kisruhnya permasalahan. Semua orang sudah banyak yang stres ini, semua orang banyak yang stres ya, banyak yang kacau hidupnya. Dan saat inilah kita harus muncul sebagai bagaimana membawa damai, bukan menambah kisruh suasana. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai itu. Ya. Betapa pentingnya untuk anak-anak Allah sebagai pembawa damai bagi dunia. Oke lah, kalau dunia secara skupnya lebih besar, kita ambil secara skup yang paling kecil dulu, dunia sekitar kita. Karena makna dunia kan banyak, ada dunia anak-anak, dunia keluarga, dunia orang tua, dan semakin besar secara global. Tapi mari kita ambil dunia yang sekitar kita dulu. Jadi kalau dikatakan di sini, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, ini perintah Allah, kehendak Yesus dalam kehidupan kita, bagaimana supaya bisa menjadi pembawa damai, khususnya dalam lingkungan kita yang kecil dulu.
Kita mau belajar, memang tidak mudah untuk membawa damai itu. Karena secara manusia, secara fisik ya, secara jasmani, kita masih banyak kedagingan kita. Namanya sifat kedagingan itu susah untuk diajak damai. Namanya kedagingan itu maunya ya bengkerengan, gegeran, terus. Sifat daging kan seperti itu. Beda dengan buah roh. Kalau perbuatan daging itu di Galatia 5, 19-21 itu kesimpulannya ya ngajak perang terus. Tapi kalau buah roh, di pasal 5 juga Galatia 12-23, itu pasti akan mengarahnya kepada masalah perdamaian. Yang dimulai kasih, kemudian dikunci dengan penguasaan diri, itu secara disimpulkan ada kesabaran, ada damai sejahtera, kemurahan, itu semuanya mengarah kepada perdamaian. Sedangkan yang di Galatia 5, perbuatan daging itu mengarah kepada tidak ada damai. Berselisihlah, pertengkaran, cekcok sana sini. Nah sekarang mari kita tunjukkan diri kita ini sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah yang bisa membawa damai bagi dunia sekitar kita terlebih dahulu. Malam hari ini kita akan mengetahui apa tugas kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita ini ada di dunia ini biar nggak sia-sia gitu loh. Kita ikut Yesus biar nggak sia-sia, tapi punya tugas yang harus dilaksanakan. Allah memilih kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Allah menebus kita, Yesus menebus kita di kayu salib. Dia mati bangkit untuk kita. Kita nggak bisa enak-enak. Sudah diselamatkan, bagaimana kita ini? Masa diam-diam saja? Sudah ditolong, masa diam saja? Kan kita perlu bersyukur. Sudah diselamatkan, masa kita nggak bersyukur? Nah, cara kita bersyukur, mari kita tunjukkan bahwa kita ini anak-anak Allah yang bisa membawa damai. Kita tunjukkan bahwa Tuhan, aku bersyukur karena Engkau sudah menebus kehidupanku. Sekarang ini aku mau menjadi pembawa damai. Itu aja. Mau menjadi pembawa damai supaya hidup kita nanti bisa menjadi berkat. Itu yang menjadi kerinduan kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Ya, nah sekarang dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana sehari-hari kita ini menghadapi situasi kayak gini? Betapa indahnya kalau hidup dalam perdamaian. Di satu sisi banyak yang terjadi kerusuhan atau rasa tidak aman, tidak tenang. Pihak pemerintah mencanangkan PSBB, pihak yang lain ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bahkan sempat viral juga di tayangan televisi, di video, bagaimana seseorang yang ditegur tapi akhirnya gegeran, bahkan melawan aparat. Itu semua kan nggak tenang, nggak ada damai. Karena apa? Masing-masing tidak memahami bahwa tugasnya pemerintah atau tugasnya pejabat itu, tugasnya aparat itu untuk melaksanakan PSBB itu. Tapi ternyata ya tidak ada yang merasa tidak ada damai. Naik mobil harus juga diberi jarak ya, biasanya umpul-umpulan, bahkan satu mobil biasa kalau luar kota itu sampai harusnya isinya 7 diisi 12, gak apa-apa, pangku-pangkuan. Sekarang enggak bisa, jejer aja satu baris enggak bisa, harus di belakangnya, itu pun juga diberi jarak, enggak boleh bertiga, namanya di mobil ya, mulai kena geronjalan iso ae dempet-dempetan, tapi ya apalagi gitu. Kalau enggak penting banget jangan keluar. Rasa enggak tenang, rasa gelisah saat ini. Nah kalau sudah situasi seperti saat ini, gelisah, terus kita sebagai anak-anak Allah nambahi ruwet, ya susah nanti. Pemerintah yang bingung nanti. Karena itu mari kita dukung program pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Kita ikuti aturan pemerintah ini, kalau nggak penting banget, jangan sampai keluar rumah supaya semuanya merasakan damai. Karena kita keluar rumah itu ya kita seneng ada di luar rumah. Tapi yang menerima kita mikir, kok kayak nggak penyakit iki, gitu loh. Iya toh. Kita berkunjung ke rumah saudara, misalkan, waduh, ditekan dulurku aku seneng, bangga. Tapi tonggone, loh, wong kure ini, ya apa? Gue penyakit enggak? Itu loh.
tetangga sebelah wis mikir. Kalau kita kedatangan saudara seneng, ya toh? Lah tetangga sebelah, tetangga depan mikir, kok gak nggowo penyakit. Kita kan nggak tahu virusnya nempel di mana. Oh nempel gak kula nuwun nih, mau nemplek ngono. Sampai-sampai mau ke toko, masuk ke toko cuci tangan dulu. Gorong tuku wis kudu cuci tangan. Kan semua toko di sini ditulisi, sebelum masuk harus cuci tangan dulu. Saya jadi mikir, gorong tuku. Ya pasti kan mereka harus waspada dong. Siapa tahu kita di luar ketempelan, tahu-tahu masuk nyebar. Bahkan selesai harus cuci tangan dulu. Masuk rumah cuci tangan dulu. Ya memang hari-hari tidak ada rasa damai gelisah semuanya. Lah kalau kita sebagai anak-anak Tuhan nambahi ruwet. Kasihan Ibu Gubernur kita yang berjuang. Bu Kofifa, Bu Risma, kita dukung mereka. Ya. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi belajar bagaimana sih menjadi orang yang membawa damai itu bagaimana. Kita masuk ke ayat ini, ya tolong dibaca lagi, ya Mas Yohanes. Di Matius 5 ayat yang ke-9 ya. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, berbahagialah ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, blessed ya, itu artinya diberkatilah. Jadi kesimpulannya, setiap orang yang membawa damai itu ternyata diberkati. Berarti kalau dikontradiksikan, kalau orang itu tidak membawa damai, berarti tidak diberkati. Sekarang bagaimana untuk kita ini? Kita mau membawa damai atau membawa masalah? Ini berlaku untuk setiap pribadi. Setiap pribadi harus menyadari bahwa setiap orang yang membawa damai itu dikatakan berbahagialah atau diberkati. Tanpa kita minta berkat dari Tuhan Yesus, kalau kita datang ke suatu perkumpulan, suatu kelompok membawa damai, tidak membawa kesro, Allah langsung memberkati. Ini khotbah Yesus di bukit loh ya, bukan di mana-mana loh, khusus loh ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sudah diberkati, disebut anak-anak Allah lagi, berkati double loh. Padahal hanya membawa damai, belum yang lain-lain itu, belum ayat yang ke-3, 4, 5, belum, ini masih satu dulu, berbahagialah. Langsung saya ambil tengah-tengahnya, harusnya berurutan ya, supaya enak gitu. Tapi Tuhan izinkan untuk malam hari ini kita belajar langsung pada yang ini dulu. Yang lain tidak tahu entah kapan, ya. Saya harus berdoa dulu, mohon hikmat dari Allah. Jadi berbahagialah adalah diberkati. Kemudian pembawa damai itu peacemaker. Jadi yang mendamaikan, ya saya ambil terjemahan bahasa Inggrisnya, bukan soal Inggris tidak, supaya lebih pas ya. Jadi membawa damai itu berarti yang mendamaikan atau pembawa damai. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi membawa damai itu artinya yang mendamaikan. Misalkan begini, ada dua orang yang lagi konflik ya, ada problem, masalah. Orang ketiga datang, dia mengakurkan, merukunkan. Dan ini dikatakan membawa damai, pembawa damai, yang mendamaikan. Tapi kalau ada dua orang konflik, orang ketiga masuk tambah ruwet, itu troublemaker berarti. Jadi kalau membawa damai disebut peacemakers. Tapi kalau ada dua orang konflik, ini masuk malah ruwet, berarti troublemaker. Dan dalam kehidupan berkeluarga, kalau ada masuk orang ketiga, dan orang ketiga ini tidak membawa damai, membawa konflik masalah, disebut troublemaker. Karena itu hati-hati bagi yang sudah berkeluarga, maksudnya orang ketiga, kalau membawa damai terima. Kalau ada indikasi mengacaukan hidup, tolak saja dengan sukacita. Kita nggak butuh orang seperti itu, hati-hati loh ya. Dan orang ketiga itu berbahaya sekali. Nah, saya tidak membahas masalah keluarga lebih dalam ya, tapi saya menyampaikan ini dulu, bahwa yang membawa damai itu juga disebut juga yang mendamaikan. Jadi kalau ada yang lagi masalah, misalkan anak-anak lagi gegeran, namanya anak-anak kan mesti ada konflik lah setiap hari, nggak tahu royokan jajan lah, royokan makanan lah, royokan mainan lah, dan sekarang ini lagi trennya royokan handphone itu. Itu orang tua muncul sebagai pendamai. Sekarang ini corona muncul ini, handphone itu luar biasa, tidak pernah berhenti.
royoan sudah. Si kecil yang tidak pernah pegang begitu tahu langsung royoan. Kisruh, konflik muncul, dan di sini ada orang yang mendamaikan, harus ada orang pembawa damai. Jangan sampai nanti orang ketika masuk tambah gegeran, malah melok ruwet, malah tawuran, ya sudah. Itu troublemaker namanya itu. Ini masih belum ya, masih awal dulu nanti. Nanti lebih dalam lagi kita akan belajar bagaimana menjadi pembawa damai itu. Tapi kita bersyukur sudah dihibur. Pada kata-kata awal dikatakan berbahagialah, itu sudah enak. Nanti terakhirnya tidak enak padahal itu. Nah, inilah strateginya firman Allah yang awalnya diberi penghiburan dulu, tengah-tengah digasak, ya seikat tulis langsung. Nah, baru terakhir bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku kena firman. Tapi kalau nggak merasa kena, ya sudah biasa saja. Ya, puji Tuhan. Saya jadi ingat, biasanya kalau tanggal merah gini banyak yang datang. Sekarang gak ada wongi, iling kena corona. Tanggal merah ini harusnya semua banyak yang datang gitu kan. Iya, liburan. Oh iya, liburan ya. Kan biasa ibadah kan tanggal merah liburan juga. Itu. Malah kan sintek kalau liburan ya. Tapi sekarang ini tambahan tek ya. Bukan tek pergi ndak. Ya, semuanya harus di rumah ya, isolasi mandiri ya. Di rumah disolasi ya, isolasi kabeh. Gasok obah, isolasi. Orang yang membawa damai itu orang-orang yang mengusahakan damai. Jadi kalau dikatakan di sana berbahagialah orang yang membawa damai, ya, berarti orang-orang yang mengusahakan damai. Diperdalam lagi ya. Dan itu bisa dimulai dari yang kecil dulu. Kan tadi Allah merindukan bahwa kita ini bisa membawa damai bagi dunia. Dunia yang mana? Dunia yang kecil dulu lah. Mari kita belajar membawa damai dalam keluarga kita masing-masing dulu. Setelah itu baru melangkah keluar, entah di pekerjaan, di komunitas, atau di gereja, atau di mana silakan. Tapi langkah awal, mari kita membawa damai di keluarga dulu. Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Mazmur pasal 133 ayat yang pertama. Ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuh, asik ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi orang yang rukun itu dikatakan baik dan indah sekali. Nah, kita mulai dari diri keluarga dulu lah. Saudara-saudara diam, saudara-saudara kan berarti kan jamak toh. Berarti banyak orang diam bersama dengan rukun, akur. Gak tiap hari perang terus, tanda kutip ya, dalam keluarga kan mungkin berselisih pendapat atau apa. Kita mulai dari keluarga dulu, ya. Kalau keluarga kita usahakan, ya memang dalam satu keluarga pasti banyak pola pikir. Karena banyak anggota keluarga, makin banyak anggota keluarga, makin banyak pula pola pikirnya. Dan pola pikir ini kadang-kadang tidak sependapat ya, kadang beda. Dan kadang tidak bisa menerima perbedaan itu sehingga muncullah konflik demi konflik. Setiap hari selalu ada masalah dan susah untuk diselesaikan. Mulai dari anak-anak sampai ke bapak ibu, kakek juga. Konflik antara menantu dengan mertua. Ya banyak problem itu. Apalagi dalam satu rumah ada 3 atau 4 keluarga jadi satu, yang lantai bawah 2 keluarga, yang lantai 2 3 keluarga, atau tambah lagi lantai 3 dan 4 keluarga, ya seperti kos-kosan begitu ya. Oh itu nggak mudah loh. Nanti orang tuanya mau berusaha damai, anak-anaknya dibawa langsung gegeran dengan anaknya dari saudara yang lain, orang tua nggak nerima, salah paham, wah langsung rame. Padahal bersaudara, jadi nggak jamin kalau satu saudara itu rukun, nggak jamin kalau nggak ada usaha loh ya. Karena di sini kasih katakan saudara-saudara kan satu lingkup. Betapa baiknya, betapa indahnya kalau satu saudara itu diam bersama dengan rukun. Ini masalah pribadi. Jadi tidak mudah untuk berkeluarga itu.
kok banyak anggota, 2 orang saja just married pengantin baru. Itu kalau nggak sepaham, sepola pikir, waduh iso rame loh itu. Jadi tidak mudah, makanya sudah saya sampaikan di ibadah-ibadah yang lalu. Dalam membina keluarga itu perlu persiapan yang matang. Perlu. Bahkan di kaum muda pun saya sampaikan khotbah juga. Harus betul-betul dipersiapkan. Nggak bisa, kalau zaman sekarang nggak bisa apa jari, nggak bisa. Sudah beda polanya. Ya kalau dulu belum ada apa-apa, semua serba terbatas. Ya sekarang ini gimana? Harus dipikirkan. Dan itu bisa menimbulkan intrik-intrik atau konflik yang berbahaya. Ibrani 12 ayat 14. Ini harus kita perhatikan dulu ya. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oke, sekarang kita ke Ibrani 12 ayat 14. Surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi hidup damai itu harus diusahakan. Nah kalau dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, itu adalah orang-orang yang mengusahakan damai. Mengapa? Karena hidup damai itu harus diusahakan. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Tidak bisa datang dengan alamiah, natural, tidak bisa. Jadi setiap pribadi harus berusaha. Dalam satu keluarga, setiap pribadi harus berusaha bagaimana memunculkan hidup damai. Perhatikan kalimatnya ya, berusahalah hidup damai. Jadi usaha. Dan bagaimana caranya setiap orang anggota keluarga punya cara masing-masing. Bagaimana supaya bisa memunculkan hidup damai itu. Apalagi dengan semua orang. Dalam satu keluarga aja susahnya minta ampun dengan semua orang. Ini perjuangan loh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Satu keluarga aja, wah enggak mudah loh ya. Apalagi antara menantu mertua, kalau enggak klik itu, wah salah paham tok isini wis. Mertua pengen begini, menantu enggak cocok, menantu gini mertua enggak cocok. Karena menantu zaman now, mertua zaman old. Jadi pola pikirnya enggak nyambung. Waduh, kalau enggak ada pengertian susah loh itu. Padahal hidup damai harus diusahakan. Nah, kalau sekarang ini kita menghadapi problem dalam keluarga, tidak ada kedamaian, jangan langsung menyalahkan, yo sampean sing salah, enggak bisa. Enggak bisa kita langsung nunjuk sampean panjenengan sapa maneh lah, enggak. Cek diri kita masing-masing, apakah aku sudah berusaha ya untuk membawa damai? Itu masalahnya. Jadi kita enggak bisa nyalahkan langsung. Jangan suka menghakimi. Tapi sukalah menghakimi diri sendiri. Tanyalah pada diri kita masing-masing, apakah aku sudah membawa damai enggak ya, gitu loh. Nah kalau, ya aku sudah berusaha loh, kok gak damai, nah baru kita berpikir, wah dia belum berusaha membawa damai. Jadi ini masing-masing pribadi, usaha membawa damai, bawa damai, terciptalah kehidupan yang rukun. Kita berangkat dari Mazmur 133:1 itu, diam bersama dengan rukun. Nah untuk bisa menghasilkan kerukunan perlu ada usaha. Setiap hari itu perjuangan untuk menghasilkan kerukunan. Dan itu tidak mudah, mulai melek biar, ya memang melek biar, gak mungkin melek meremane ya. Melek biar itu nanti sampai malam, itu kalau nggak masing-masing mau usahakan damai, titik ngono esok perang. Apalagi kondisi saat ini, wah hati-hati ya. Saya menghimbau lewat mimbar ini hati-hati bagi semua keluarga Sion. Ini kondisi yang tidak mengenakan, ya sensinya hati lebih tinggi. Apalagi sebagai kepala keluarga yang pasti menghadapi berbagai macam problem dan ditambah keadaan di rumah yang tidak sesuai dengan harapan. Waduh, itu bisa tidak ada perdamaian. Ya. Harus kita waspadai itu ya. Semua lagi mikir, semua ini mikir, semua kacau, mikir semuanya. Bahkan diprediksi tidak tahu sampai Juni atau Juli. Wah, semua mikir gitu.
Dan kalau nggak bisa didukung dengan adanya damai di hati, bisa perang terus. Orang yang membawa damai itu adalah orang-orang yang mengusahakan damai. Sekarang bagaimana cara menjadi pembawa damai? Yang pertama, jaga sikap dulu. Kalau orang itu mau menjadi pembawa damai, harus menguasai diri dulu. Buah roh yang ke-9, penguasaan diri kan? Tapi kita akan membaca dulu 1 Petrus 4 ayat 7. Jadi nomor 1 untuk membawa damai, harus belajar menguasai diri dulu sebelum menguasai orang lain. 1 Petrus 4 ayat 7. Suratan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Lebih mudah menguasai orang lain daripada menguasai diri sendiri. Seorang pimpinan itu lebih mudah menguasai anak buah loh. Tapi belum tentu dia bisa menguasai dirinya. Itu loh. Jadi menguasai orang lain lebih mudah daripada menguasai dirinya sendiri. Karena itu disebutkan kuasailah dirimu. Kalau kita ganti dengan kataku, kuasailah diriku. Nah, itu loh. Mu itu pribadi, personal. Bukan kuasailah diri mereka. Bukan kuasailah diri orang banyak, tapi kuasailah dirimu. Jadi kalau ingin membawa damai, menjadi orang yang mengusahakan damai, nomor 1 harus menguasai diri dulu. Kalau nggak bisa menguasai diri, nanti kita mudah terpancing emosi, nggak bisa jadi pembawa damai, malah menjadikan nambah masalah. Karena kalau orang bisa menguasai diri, dia bisa mengendalikan hatinya, bisa mengendalikan emosinya. Karena nanti kalau nggak bisa mengendalikan emosi, dampaknya muncul ke perkataan. Nah, kalau nggak bisa perkataan yang baik, nggak bisa menguasai perkataan dengan baik, nanti tidak bisa membawa damai, malah runyam suasana. Amsal 18 ayat 23. Amsal 18 ayat 23. Amsal 18 ayat 23. Amsal pasal 18 ayat yang 23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Mengapa dengan kasar? Karena tidak bisa menguasai diri. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, sudah jelas, sudah wajar lah. Orang miskin tapi kalau orang kaya kan punya segala-galanya, merasa sok paling kaya, paling punya. Nah, kalau menjawabnya dengan kasar. Tadi saya membaca di terjemahan yang lain, dalam bahasa kitab yang sehari-hari, kasar itu membentak. Wah, itu lebih kejam itu ya. Jadi orang kaya itu menjawabnya dengan bentak. Wah, merasa berkuasa gitu kan. Kalau orang miskin yang tidak punya, pasti karena nggak ada ceritanya orang miskin itu mesti bentak-bentak, nggak ada kemampuan, nggak ada kuasa. Tapi kalau orang kaya, tapi tidak semua orang kaya loh ya. Ini orang kaya yang notabene ya tidak bisa menguasai diri. Karena ada juga orang kaya yang lemah lembut, yang tahu diri, yang bisa menguasai diri. Tapi ini dicontohkan bahwa orang kaya menjawab dengan kasar. Nah, kalau menjawab dengan kasar, bentak-bentak, bagaimana ada perdamaian? Nggak ada. Tadi nomor 1 untuk kita jadi pembawa damai dalam keluarga dulu kan. Nah, sekarang bagaimana dalam keluarga kita? Apalagi banyak keluarga, banyak orang. Itu kalau nggak bisa menguasai diri, wah, setiap hari bisa kekasaran terjadi ini. Dan ini juga untuk saya harus waspada. Makanya nomor 1 ini untuk saya harus belajar menguasai diri. Di tengah tiap hari, ya puji Tuhan karena corona ini saya banyak di rumah, dan memperhatikan ternyata anak-anak saya seperti itu. 4 orang, Samuel, Farhan Ivan, dan Noel, baru saya tahu ternyata mereka setiap hari seperti itu. Saya bersyukur dengan adanya corona ini. Karena saya percaya ada hikmah di balik peristiwa. Ada peristiwa corona, saya makin banyak di rumah, dan saya makin tahu tingkah pola anak-anak saya. Mulai melek, biar wis empun papa, empun papa. Berdoa dulu, empun papa. Noel, melek biar boleh handphone.
Mau makan, aduh lupa, apa dek? Handphone papa belum, aduh. Mau makan belum berdoa, lah kok pegang gini, lupa, apa dek? Handphone papa belum, aduh. Sambil dulu, baru berdoa. Oke. Sekarang saya bersyukur tiap hari dulang loh, oh keren loh, bangga. Dulu waktu masih sekolah nggak pernah bisa dulang, sekarang tiap pagi dulang saya mesti dulang. Tapi ya corona harus segera berlalu dong ya. Masuk corona terus ada dulang terus nanti ya, gak sekolah. Ya. Asik loh, dulang terus. Dan itu ternyata ada trik-triknya. Dan saya berikan tugas mandi juga. Nual itu kalau nggak bisa menguasai diri, saya diajar oleh anak saya Nual ini. Bagaimana melatih kesabaran loh, bagaimana menguasai diri. Ini masalah penguasaan diri loh ya. Itu. Mau mandi harus ngerayu dulu, baru mau. Begitu mandi jelek, gak gelem mentas, ngerayu mana? Ya apa? Budale angel, mari ini angel. Jadi full harus merayu terus. Dan itu melatih penguasaan diri. Kalau enggak bisa muring-muring saya. Iso tak gueret langsung, iso toh? Gampang. Oh kesopan ke atas satu gueret, enggak bisa. Tak halus dhisik, tak rayu, baru gelem. Adik sudah enggak mau. Batin kok lu mau atus gak gelem. Wis atus mentas gak gelem ngerayu maneh. Itu melatih saya bersyukur. Waduh luar biasa. Belum nanti masnya datang si kembar naik. Ayo royokan maneh. Wah. Ini ternyata yo gitu. Bagi para bapak-bapak yang banyak di rumah, cobalah ngeramut anak-anaknya, ngerasakno betapa indahnya momong mereka. Wah. Penguasaan diri loh, ini untuk saya. Saya harus bisa mengatur diri, menguasai diri. Yakobus 1 ayat 26. Supaya tidak muncul perkataan yang tidak enak, yang kasar. Ya toh, kalau nggak bisa menguasai diri, perkataan bisa kasar loh. Ya. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus pasal pertama ayat yang 26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau saya tidak bisa mengekang lidah saya, sia-sia saya ibadah. Wis langsung ngono wis. Ini ya, sekarang saya bicara di sini. Kalau saya tidak bisa mengekang lidah, sia-sia saya ibadah. Wah, berarti bukan untuk jemaat. Wis gak apa-apa wis, kayak aku ae. Sing rumangsa bersyukurlah. Gak iso ngatur lidah, ibadahmu sia-sia. Percuma belasan tahun ibadah gak iso ngatur lidah. Waduh, aku ibadah rugi lah nom. Lu salah dhewe. Firman Allah lho ya. Tak baleni. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, aku setia ibadah, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, bahkan ibadah anak tak meloki pisan. Saking setiane ya. Kaum pria melok, terus di rumah melok, pokoknya ibadah aku mesti teko. Tapi jikalau tidak bisa mengekang lidahnya, tidak bisa menguasai diri, berarti sia. Gak dihitung mbak Gusti Allah ibadahmu coba. Rugi. Abot ya tiba ya dadi anak-anak Tuhan itu ya. Ya apa? Pikir maneh. Waduh. Ngelayani setia. Wah, begitu ngelayani selesai nang parkiran nang omah tarung mbek wong omah. Kamu ngelayani sia-sia dulur. Pelayanan memuji Tuhan luar biasa. Begitu pulang lihat keadaan rumah langsung gegeran del. Tadi sampean ngelayani gak dihitung, sia-sia nol. Ntar saya di sini dulu, belum nanti berikutnya tambah gak enak ya apa dimarahin ya ta khotbah GPR ya apa? Yang di rumah aman ini, gak seneng langsung Facebook ditutup, selesai. Loh iya toh, di rumah aman, lo kok ngene om langsung gak delok, patah ini, om lu gak ngerti, iya. Tapi Tuhan Allah tahu. Hati-hati sampean itu. Enak toh? Coba di gereja. Waduh kok pedes, boleh izin. Nang omah gampang. Plek mateni wis aman, aku gak kena firman. Puji Tuhan. Pura-pura lali. Oh iya lali aku. Ono ibadah live streaming, gampang. Manusia lah gampang golek alasan. Iya lali. Pas tak buka 7:30 pas buyar berkatku. Amin. Amin. Loh itu kan untuk ibadah di gedung om. Kalau di rumah kan nggak berlaku. Podo aja namanya ibadah live streaming kok. Namanya ibadah.
Iki sampe siap-siap mateni Facebook iki. Pompong gorong iki. Iya, gak enak iki. Pembawa damai kok. Tapi jika bisa membawa damai diberkati. Lah saya butuh berkat enggak? Lek corona ngene Tuhan berkati aku brak dongone. Ben isu berkati aku Tuhan, berkati keluargaku, anak cucu cicit tuh. Waduh, kabeh berkati. Tapi gak bisa mengekang lidah. Dongamu percuma ya, Pak ya. Ibadah, doakan ibadah juga toh. Nah, eling gitu. Kita manusia pengen enak tok gak gelem soro. Sorone apa? Jadi pelaku firman gitu. Ini untuk saya. Jemaat aman ya, yang di rumah aman ya, aman ya, aman. Oh haleluya ya, di rumah aman. Ya, kayak aku tok gak apa-apa, wis gak apa-apa. Ya. Berarti aku dadi pendeta sia-sia lek gak ngekang lidah coba. Wis langsung aja kesuwen wis. Nggak jas percuma. Oh percuma nggak jas gak ngekang lidah. Jemaat aman ya, aman. Kadang aku ngene, kono kan sing delok ya. Haleluya. Nomor 1, penguasaan diri ini penting. Jadi kalau mau menjadi pembawa damai, harus menguasai diri. Kalau nggak bisa, susah. Nah karena itu mengapa penguasaan diri masuk ke buah roh yang ke-9. Diakhiri, dikunci oleh penguasaan diri. Karena itu sangat-sangat penting. Dan manusia lemahnya kepada penguasaan diri sangat lemah. Kalau nggak pertolongan Roh Kudus tidak akan bisa. Semua saja, baik anak-anak, remaja sama. Kalau nggak pertolongan Roh Kudus susah untuk menguasai diri. Di sini nesu tok, wisan. Muring-muring tok. Memang tidak model. Kenapa? Sifat kedagingan itu banyak dalam diri kita. Harus kita akui itu. Kalau nggak pertolongan Roh Kudus nggak akan bisa. Nah karena itu pentingnya penguasaan diri supaya kamu dapat berdoa. Di dalam doa itulah kita merenungkan firman Allah. Dalam doa itulah kita pasrah, Tuhan, aku tidak mampu untuk melakukan firman tanpa Engkau menyertai. Enggak mudah jadi pelaku firman itu, perlu doa. Penting. Makanya saya setiap pagi berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, supaya bisa menjadi pelaku firman. Orang yang setia berdoa, dia akan semakin mampu untuk mengendalikan dirinya. Karena ingat, ada Tuhan Yesus, dielingno terus, itu penting. Ya. Lanjut ya, ini belum apa-apa hanya mengawali saja, bukan untuk mengakhiri, enggak, melanjutkan. Ya. Sikap harus dijaga agar damai sejahtera tetap terpelihara. Gitu. Ya. Kata-kata kasar sebaiknya dihindari. Ya, kalau dihindari enggak enak ya. Hapus. Masuk ganteng-ganteng bicaranya kasar. Hilang gantengmu. Enggak dasi, enggak jas ngomong ini kasar. Sepatu 3 juta larang, celana 3 juta, sabuk 5 juta. Waduh, bajunya kalau enggak bermerek 2 juta enggak. Masa mbok gawe kabeh tapi bicaramu kasar. Percuma rasanya. Mending gawe klambi biasa tapi bicaranya enak, wah tambah dilem wong-wong. Iku lho, masuk klambine pancet ae ngono, arek ku enak ya. Masuk klambine gak ganti lho, enak lek ngomong iya. Tapi aja ganti terus ya. Lidah memang susah dikekang ketika seseorang saat dalam emosi. Makanya penting penguasaan diri supaya kita bisa mengatur emosi kita. Yang bisa mengatur emosi ya diri kita. Yang bisa memanajemen emosi kita, kemana kita ya diri kita, nggak ada orang lain. Pendeta lo gak sanggup. Pendeta menyampaikan firman, sing nglakoni sapa? Ya sing nampa. Dan ini juga untuk saya, itu loh. Nah, supaya aku nggak jas iki gak sia-sia, aku belajar mengekang lidah, belajar menguasai diri ngono. Cek gantengku tambah masuk gak diakoni gak apa-apa. Ngakoni aku ganteng gak? Iya, kepeksa ya, gak apa-apa lah. Tak belani PA nggak jas, baru kali ini saya pakai jas. Gara-gara live streaming saya PA pakai jas. Supaya apa? Sing delok iku seneng. Wah, PA pakai jas. Nanti setelah live streaming, cek tak pikir maneh gitu kan.
ya enggak apa-apa. Tapi kalau terus ya puji Tuhan, rasanya saya mau terus nanti setelah ibadah di rumah live streaming ini, nanti tiap Kamis saya mau pakai jas terus lah, lebih asik, khotbah enak, lancar, tambah dawa jame gitu. Saya ngerungokno kelenger ya. Oke ya, jadi penting harus menguasai diri supaya emosi kita ini bisa di manajemen, diatur lah. Karena ada manajemen kemarahan. Saya punya bukunya itu, saya beli. Manajemen kemarahan. Jadi marah pun bisa diatur loh. Ya. Jadi bukannya perusahaan yang diatur, enggak, marah pun bisa diatur. Kecil bukunya, saya beli itu. Saya mau belajar bagaimana sih ngatur kemarahan itu. Ya semua saya baca ya dari Amsal juga, cuman dikelola dengan kalimat yang lebih bagus lagi. Manajemen kemarahan. Berhubungan dengan emosional dan penguasaan diri. Tidak apa-apa, saya suka beli buku seperti itu. Supaya nanti membangkitkan ya hidup yang baik lah. Meningkatkan citra diri dengan baik, penting itu. Saya baca-baca. Tetap saya utamakan firman Allah, Alkitab pasti, ini sumber utama, tak terkalahkan. Tapi untuk tambahan-tambahan saja, ya. Kita kuasai diri kita ya, semuanya Bapak Ibu, ya cowok-cewek, semuanya belajar. Kan kita ingin jadi pembawa damai kan, peacemaker kan, bukan troublemaker toh. Pilih mana, peacemaker atau troublemaker? Ya, masih ngomong rada angel, pokoknya depannya P ya, peacemaker kan ya. Jadi masalah troublemaker. Gitu. Yang berikutnya, mengupayakan penyelesaian masalah. Untuk masalah perdamaian itu, orang yang membawa damai itu ya, menguasai diri dulu dalam perkataan. Yang berikutnya, orang yang membawa damai itu bisa mengupayakan penyelesaian masalah. Mengupayakan, mengusahakan. Misalkan ada dua orang lagi konflik ya, bermasalah ya, bersih tegang, nanti orang ketiga bisa masuk untuk mengupayakan menyelesaikan masalah, membawa damai. Roma 12:18. Roma 12:18. Suratan Roma pasal yang 12 ayat yang 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Makna sedapat-dapatnya itu ada suatu upaya, suatu usaha. Ya. Hidup dalam perdamaian berarti ada usaha untuk perdamaian. Nah, jikalau nanti ada konflik atau ada masalah, bisa diusahakan untuk penyelesaian masalah itu supaya terwujud perdamaian. Nah, kalau ada perdamaian, itu menghindarkan permusuhan. Nah, jikalau tidak ada permusuhan, maka adanya kebahagiaan. Jadi membawa damai itu, orang yang membawa damai itu, dia bisa mengupayakan, meskipun bukan 100% masalah bisa teratasi dengan baik, karena memang kemampuan tiap orang nggak sama, tapi kalimat mengupayakan sedapat-dapatnya, ada usaha, minimal ya 80% lah, diusahakan adanya satu perdamaian kalau ada satu masalah. Nah, dalam satu keluarga misalkan, kalau ada lagi masalah antara misalkan orang tua dengan anak, nah nanti bisa konsultasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jika secara rohani mungkin ada kerinduan mau konsultasi dengan ibu gembala atau bapak gembala, silakan. Bukan berarti nanti bapak gembala sebagai orang ketiga menambah runyam masalah, tidak. Tapi mengupayakan penyelesaian masalah. Namanya usaha, nanti hasil akhir kepada yang memohon. Dilakukan enggak? Karena kadang dinasihati panjang lebar tapi enggak dilakukan, ya enggak bisa akhirnya. Jadi pihak ketiga ini mengupayakan memberikan suatu solusi jalan keluar dan nanti pelaksananya yang memohon itu. Jadi orang ini berposisi sebagai pembawa damai. Ini tugas kita loh keluarga Sion. Tugas kita. Jadi kita nggak bisa nyantai-nyantai, oh aku anak Allah diberkati, masa corona aku diberkati, nggak kekurangan. Tidak hanya itu saja. Itu pastilah, karena sudah Allah berfirman, jangan kamu khawatir lah, oke lah, kita percaya.
Tapi masa ya kita hanya seperti itu saja, nggak ada kita ucapan syukurnya dan kita berbuat untuk Tuhan Yesus. Kalau masa dipelihara itu sudah tidak usah khawatir lah. Tuhan kita itu baik, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman kok. Saya percaya itu. Tapi apa kita seperti itu saja? Mana ungkapan rasa syukur kita itu mana kepada Yesus? Dengan kita menjadi orang yang membawa damai, itu bagian dari kita mau membalas cinta kasih Yesus. Terutama karena dia sudah berkorban untuk kita. Monggo belajar bersama-sama membawa damai. Saya juga. Saya berterima kasih kalau membaca ayat ini dan saya diingatkan. Mengapa kok ini sampai muncul duluan, bukan di awal-awal ayat ya. Secara urutan khotbah di bukit langsung kepada ayat yang ke-9. Saya percaya ini kehendak Tuhan. Dan saya percaya diingatkan. Supaya hari-hari ini saya harus bisa membawa damai dalam keluarga, terutama kepada anak-anak saya. Kan dunia kecil dulu kan. Dulu baru merambat toh. Nah itu. Di situ membawa damai agar tidak ada permusuhan. Ya jangan sampai nanti saya hadir dalam keluarga kepada anak-anak saya, mereka bermusuhan terus. Itu saya berdosa di situ. Berarti saya tidak bisa membawa damai. Tugas saya itu, ya tugas saya. Terima kasih diingatkan Tuhan Yesus. Ya. Pembawa damai itu memberi nasihat atau teguran, tapi nggak sembarangan negur. Kolose 3:16. Kolose 3:16. Suratan Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Hendaklah perkataan Kristus. Jadi untuk menegur itu perlu juga belajar firman. Ya, supaya nanti kita menegur itu menggunakan hikmat. Memang harus ada orang yang menegur. Kalau ada yang salah, harus ada yang menegur, itu harus. Tapi menegurlah dengan hikmat, dengan cara yang baik. Karena apa? Kalimat ini diawali, hendaklah perkataan Kristus atau firman Allah diam dengan segala kekayaannya, dengan segala pembukaannya yang luar biasa di antara kamu. Jadi kita perlu firman Allah dulu dalam hidup kita, dalam pola pikir kita, sebelum nanti kita bisa mengajar, saya mengajar, dan juga menegur. Jadi menegurnya dengan hikmat. Menegurlah dengan baik, memberi nasihat dengan baik, yang memotivasi, jangan malah memprovokasi. Di sini pentingnya kita belajar untuk menegur. Ya kalau kepingin tahu lebih dalam bagaimana cara menegur, kalau sempat bisa buka di internet lah, gampang itu. Ketik aja cara menegur dengan baik kepada anak-anak, kepada banyak itu. Tapi saya ambil kesimpulan saja bahwa menegur perlu dengan hikmat. Apa tuh maksudnya? Begini, kalau si A menegur si B tanpa hikmat, nanti B pasti sakit hati. Meskipun dia salah, tapi sakit hati. Tapi kalau A negurnya dengan hikmat, B tahu dia salah, oh iya, tapi dia nggak sakit hati. Justru dia merasa seneng, dia tegur. Beda loh. Misalkan saya negur Mas Yohanes ya. Misalkan, contoh loh Mas yo, ojo ngamuk Mas. Contoh, dia mau melayani sebagai WL pakai celana pendek. Misalkan, ya. Ojo dibayangno Mas, ojo Mas. Ya, melebu. Katokmu lho gak jelas. Kate dhuwit ta? Iki ngono ate nglayani. Rumangsamu lho, kan gak enak to. Tapi coba, Mas. Masuk gawe kathok ngono, didelok wong sak Indonesia, Mas. Oh iya, Om. Iya, oke. Beda kan? Cek bingung. Sama-sama negurnya, tapi Mas Yohanes saya tegur pakai cara yang tadi itu. Seneng. Tapi cara pertama, memang betul, ya Om,
Tapi ya omnya gak ikhlas, pasti loro ati. Pendeta cek kasare ngono. Mari khotbah gak mengekang lidah, kena aku. Pendeta gak sok ngekang lidah, negure kasar. Wah, berarti aku sia-sia dong khotbah iki. Bisa dipahami ya? Kalau di rumah pasti paham lah, pasti paham. Saya percaya di rumah paham. Ya. Saya merenungkan ini lama loh ya. Kolose 3:16 ini. Berarti negur pun butuh hikmat loh. Dan saya mempraktekkan ke anak-anak saya dulu. Mereka itu bahan uji coba. Saya negur Samuel itu enggak pernah di depan orang banyak. Waktu sebelum corona kan saya sering mengantarkan sekolah. Saya bonceng gitu. Nah saat itu kesempatan saya kasih nasihat. Berdua kan, tidak ada yang tahu. Ya jelas kan saya ngerti, tak gonceng kok. Mesti pelan-pelan tak kan. Dan juga si kembar, kalau pagi saya ngantarkan sekolah sebelum corona. Saya beritahu. Karena itu kesempatan saya dekat sama mereka dan menasihati mereka. Dan sampai sekarang mereka nggak sakit hati dengan saya. Ojo sampai sakit hati yo. Kata ingoni. Ngancam. Enggak, maksud saya adalah negur itu memang harus sebagai orang tua, tapi ada caranya. Ya. Itu. Iya. Farhan Ivan juga saya negur mereka. Saya dapat ayat ini bahwa negur pun ada caranya gitu loh. Jangan sampai nanti sakit hati. Dan saya pun waktu ngajar di Pegri itu setiap hari tantangannya saya harus negur. Harus. Lah gimana gak negur? Saya ngajar, nerangkan, mereka juga nerangkan. Lah sing ngrungokno sapa ngono lho. Adik banter-banteran. Memang setiap kelas pasti ada satu orang yang paling utama. Kan nggak mungkin aku bengok-bengok. Gitu. Mereka juga tahu saya pendeta ya. Dan yang sing rame, kon rame tak sawat kursi yo, gak mungkin loh. Langsung viral di video, mateng aku lan. Yo, kan saya juga guru agama, gitu kan. Ya tak parani, tak apa-apa, ojo rame lah. Kamu rame, kamu seneng, koncomu terganggu. Oh iya Pak, iya. Ya apa ngene wis, kamu rame tapi nang jopo, ya apa? Oh coba nang jero ya wis meneng. Wis. Meneng. Timbangannya aku ngancam nyawat kursi segala macam, kursinya abot-abot ya gak kuat aku gitu. Itu cara saya gitu loh, karena hikmat. Alam tak perlu ngene tok tak rangkul Pak Pupuk. Ojo rame ta. Coba. Seneng gitu. Dan ada satu anak yang bilang ke temannya, dia takut dengan 2 orang guru. Yang yang satu takut dengan saya. Aku kaget. Ngapa aku dibedeni yo? Oh, dia sungkan dengan saya, bukan takut wedi, enggak gitu loh. Dia sungkan dengan itu, anak ini mokong ini. Dia bilang ke temannya, aku wedi Pak Lubis loh. Wedi. Saya renungkan, aku yo gak tahu mukul, gak tahu ngaploki. Oh, dia sungkan gitu loh. Itu anak ini mokong ini. Gitu loh. Ini saya diberkati dan Kolose 3:16, makanya ini penting, karena kalau kita mau membawa damai, saat kita menegur, pakailah hikmat, menegur dengan cara yang baik. Nah kalau orang tua pasti sudah tahu lah, gitu. Pinter-pinter saya ngajari yang muda-muda Yudsion aja, mungkin menegur adik-adiknya, atau mungkin menegur orang tuanya, ya. Kualat ya. Itu. Jadi menegur perlu dengan hikmat. Karena kalau kita menegur dengan hikmat, maksudnya dengan cara yang baik, yang ditegur itu dia sungguh senang karena diberitahu kesalahannya, justru dia bangga gitu loh. Karena negurnya pakai sistem, pakai cara yang baik. Tapi kalau negurnya nggak pakai cara, nggak pakai hikmat, sing dekur pasti loro hati. Ya dia nurut tapi loro hati gitu loh. Dan saya menghindarkan itu, jangan sampai loro hati. Saya tidak mau nanti orang lain sakit hati dengan saya. Wah nanti bisa mengurangi berkat saya gitu. Saya tidak mau gitu. Karena itu perlu dicermati di sini bahwa sebelum kita menegur perlu ada hikmat. Dan jika kekurangan hikmat, Yakobus 1:5 mengatakan mintalah.
Jikalau firman Allah ada dalam diri kita, kita cermati, kita renungkan, dan kita sampaikan lewat kata-kata, maka perkataan kita ada hikmat. Menegur pun pada hikmatnya, karena apa? Kita menyimpan perkataan Kristus dalam hidup kita. Ini penting gitu loh. Supaya yang kita sampaikan saat negur itu berdasarkan firman, enggak dari emosi. Tidak usah tegang, biasa aja. Di rumah pasti enggak tegang, nyantai kok mereka, ngopi-ngopi soalnya. Makanya saya itu berdoa supaya segera berlalu corona ini dan kumpul mana gitu loh. Saya gini ngotot karena wongnya gak enak gitu loh. Gak asik interaksi. Kan enak face to face gitu loh. So, gini so, gak ada wongnya. Gitu. Makanya berdoalah segera berlalu lah corona ini ya. Biar kumpul lagi, enak gitu loh. Ya. Seneng kumpul lagi, bisa kita sharing-sharing ya, ketemu, isok salaman. Saiki kalau salaman pengen itu. Om pamit. Biasa ngene-ngene. Gak enak. Berdoalah. Oke, ya. Jadi kalau membawa damai, perlu kita belajar berikutnya adalah memberi nasihat, menegur dengan hikmat. Bagaimana caranya? Silakan direnungkan. Pokoknya intinya begini. Kita menegur, yang ditegur nggak sakit hati, wes gitu aja. Bagaimana caranya? Renungkan. Ya pola pikir sudah dewasa kan, sudah pinter lah, ngerti ya. Pokoknya intinya kita negur, yang ditegur nggak sakit hati. Gimana Om? PR. Kalau sudah tahu beritahu saya. Ya. Teruskan ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Matius 5 tadi. Ini sudah saya jelaskan arti berbahagialah orang yang membawa damai. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, bagian B ya. Kita kembali ke Matius lagi. Matius 5 ayat yang ke-9 ya, supaya tidak kehilangan alurnya ya. Pasal yang kelima ayat yang ke-9. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke. Tadi sudah kita belajar apa itu berbahagialah dan bagaimana cara membawa damai. Peacemaker ya. Nah, sekarang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bukan anak Allah. Kalau anak Allah itu Yesus. Ini anak-anak Allah. Ada suatu relasi, hubungan antara bapak dan anak. Begini, kalau bapaknya itu suka membawa damai, maka anaknya ya harus ikut nurun sifat bapaknya dong gitu loh. Ada suatu relasi gitu loh. Like father like son. Kalau bapaknya suka membawa damai, ya monggo lah. Anaknya ikut niru bapaknya membawa damai. Lah kalau bapaknya suka tarung, ya nggak salah kalau anak ikut tarung gitu loh. Jadi makna ini adalah suatu hubungan relasi yang sangat akrab, hubungan antara bapak dan anak. Kalau bapak itu suka membawa damai, sumber damai, maka kita pun juga meniru. Karena dalam kitab Kejadian 1 ayat 27-28 kan kita segambar dengan rupa Allah kan. Artinya bukan plek-plek enggak, tapi sifatnya, sifat Allah itu yang kita turun gitu loh. Nah, sekarang kita akan buka dulu 1 Tesalonika 5:23 bahwa Bapa itu, Allah itu adalah damai dan kita sebagai anak-anaknya mengikuti gitu. 1 Tesalonika 5:23. Suratan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, karena Allah itu damai sejahtera, maka kita sebagai anak-anaknya ya mengikuti. Lagi saya sampaikan, ungkapan di Matius 5 ayat 9 tadi itu, dan disebut sebagai anak-anak Allah, itu adalah suatu relasi, hubungan antara bapak dan anak. Jadi, like father like son. Kalau bapaknya suka untuk berdamai, maka anaknya juga ikut membawa damai, niru. Berikutnya, Allah sumber damai sejahtera. Roma 15:33. Roma 15 ayat 33. Roma 15 ayat 33. Suratan Roma pasal 15 ayat 33.
Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Allah sumber damai sejahtera. Jadi Allah itu damai sejahtera, ya sumber damai sejahtera. Nah, kita sebagai anak-anaknya niru sifatnya Bapa kita. Jadilah pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan anak Allah, tapi anak-anak Allah. Jamak itu untuk kita. Kalau anak Allah itu tunggal, Yesus Kristus. Dan Allah itu memang pekerjaannya, tugasnya mendamaikan, suka damai. Jadi kalau kita suka damai, ya kitalah anak-anak Allah. Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Kolose pasal yang pertama ayatnya 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dan oleh dialah ia memperdamaikan. Jadi Allah itu pekerjaannya mendamaikan. Allah itu suka damai. Allah enggak suka bertengkar. Nah, kalau Allah itu suka damai, maka kita sebagai anak-anak Allah, ya monggo juga suka damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena disebut anak-anak Allah. Dan berkatnya untuk yang membawa damai pasti masa depannya cerah. Saya yakin kok. Setiap orang yang suka damai, maka dia akan memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Tapi kalau dia nggak suka damai, susah masa depannya cerah, sulit. Karena pasti orang yang nggak suka damai itu pasti ada musuhnya. Banyak yang tersakiti hatinya. Dan kalau banyak orang yang sakit hati gara-gara dia, itu menutup jalur berkat. Kalau di segi pekerjaan bisa menutup koneksi, menutup link istilahnya gitu loh. Tapi kalau dia suka membawa damai, namanya terkenal baik, namanya baik. Orang suka membantu gitu. Pas lagi kesusahan ada teman dengar, kok jadi dia ono soro nih, ayo ditolong. Nah, tapi kalau nggak suka damai, kita sengsara dibiarkan. Mereka mikirnya rasakno. Saiki kroso ya, tambah dungane elek gitu loh. Makanya jadilah pembawa damai. Allah pasti memberkati, secara jasmani pun kita punya koneksi yang lebih luas. Dan kita dikenal orang. Itu loh, orang apik, suka membawa damai. Allah pekerjaannya mendamaikan, karena itu kita sebagai anak-anaknya ikutlah jadi pembawa damai. Dimulai dari keluarga dulu lah. Mulai dari keluarga dulu, belajarlah membawa damai. Jangan membawa permasalahan, supaya kita ada kebahagiaan. Ini perlu kita renungkan. Kalau kita berada di suatu tempat, apa yang dipikirkan orang saat lihat Anda pertama kali? Ya, apakah mereka berpikir, wah ini troublemaker wong iki gitu? Atau mereka berpikir, ini loh peacemaker. Pernah nggak kita mikir kayak gini? Belum om, mikir saiki. Sudah om, pikirin mana? Karena apa? Sifat kita itu pengaruhnya bukan hanya kepada yang kita datangi. Kembali ke masalah tadi, menegur ya. Menegur tanpa hikmat ya. Itu dampaknya kepada kita, nanti kita nggak disukai. Dan kedepannya nanti kalau kita hadir di suatu tempat dan ada orang yang tahu sifat kita yang sebenarnya, mereka berpikir, wah pembawa masalah tekorek. Pernah nggak mikir kayak gitu? Pikirkan itu gitu loh. Dan saya berusaha memperbaiki diri, berusaha ya, supaya nanti kalau saya hadir di suatu kelompok, komunitas, di suatu tempat, mereka pikir, wih Pak Luis rek, enak rek, seneng membawa damai. Tapi lek wong ki gari masalah teko, iki mana? Lek iso ditinggal ngalih. Gara-gara pembawa masalah. Coba direnungkan ini. Simple kok ini. Apa yang dipikirkan orang saat lihat Anda pertama kali? Kita berposisi di orang itu. Gitu.
Bukan kita membaca pikiran orang, tidak. Gitu. Seandainya kita di posisi orang itu, kita mikir apa? Wong iki mana? Lah. Ditinggal ngalih ta. Tapi kalau dia itu membawa damai, orang mikir, masih kurang, tambah dia ngundang koncone, kan ngumpul pisan. Soalnya seneng ngambil wong iki karena membawa damai. Gitu. Dan memang tidak mudah loh untuk membawa damai itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Yang penting usaha, sedapat-dapatnya, usahakan itu. Usahakan. Saya juga belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi saya mau sedapat-dapatnya. Nah karena itu saya latihan dengan anak-anak saya, bendino latihan itu saya. Ya, tanpa disadari mereka jadi bahan latihan saya loh. Ya saya tidak ngomong, papa mau latihan, enggak. Mereka kumpul di atas itu, di apartemen itu, latihan. Gimana? Samuel masuk, kembar masuk loh, Noel, ya apa caranya? Saya mikir itu ya. Jadi sebelum saya negur mereka, saya mikir, ya apa caranya yo? Supaya gak loro hati tapi nurut. Karena kadang-kadang anak-anak itu dinasihati, masih salah. Nesu didisikno. Apa saya langsung emosi? Enggak. Saya mikir, berarti caraku salah. Itu saya gitu. Jadi kalau ada anak saya beritahu membantah, saya nggak langsung emosi. Dikirani gak kena, enggak. Saya mikir, berarti caraku salah itu. Saya mikir, Tuhan, ya apa ya caranya Tuhan itu? Gitu. Perlu hikmat. Mbah-mbah juga perlu belajar untuk bagaimana nasihati cucunya supaya dinasihati mau nggak sakit hati. Masalahnya putune tuh mokong-mokong. Angkel dikandani, ya apa? Cangcangnya jegono sumur. Lek ana sumur ya. Ya apa caranya mikir ya. Ya. Tantangan ya. Itu Bapak Ibu, Pak D, Bude, Pak Ale, Bule. Kaum bapak juga. Bagaimana untuk mengatasi anak-anaknya supaya kaum bapak bisa jadi pembawa damai. Keren loh. Pasti nanti anaknya cerita gitu di luar. Ya apa? Bapakku lo gak tau ngamuk. Iya ta. Aku dadi anake kok gak iso wis aja ya. Gitu. Bangga dong anaknya gitu loh diceritakno. Coba kalau saya ngamuk pasti anak saya ngomong nang koncone. Ojo nang aku po, bapakku ngamukan. Justru mereka senang ke sini karena lihat bapaknya. Wah, bangga dong ya diceritakno. Samuel promosi temannya tanya, "Papaku lo gak tau ngamuk ngono." Iya ta, Rono ngono. Ya boleh ke sini aja suwe-suwe ya. Entek biaya gitu. Oke. Ini direnungkan. Seandainya aku di posisi mereka, apa yang dipikirkan mereka? Apakah diriku diterima sebagai pembawa damai atau pembawa konflik? Sudahkah kita menjadi pembawa damai? Karena apa? Dengan menjadi pembawa damai, tiap orang mengenal kita sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Dan itu kita buktikan. Jangan sampai nanti kita tidak membawa damai, mereka bilang, jarene anak-anak Allah. Itu loh yang kita khawatirkan. Jarene anak-anak Allah. Kok koyok ngono? Katanya pelayan Tuhan. Kok koyok ngono? Yang menilai bukan orang gereja, orang luar. Kalau orang gereja pasti siap-siapin no kabeh lah. Bolo dewe. Tapi orang di luar itu loh. Mereka melihat katanya anak itu suka ke gereja ya ngelayani. Kok koyok ngono? Aduh. Allah malu, Tuhan malu. Gitu loh. Jadi kita renungkan ya, sudah kita menjadi pembawa damai. Nomor 1, Tuhan saya mau belajar jadi pembawa damai. Itu saya dulu. Saya terima kasih untuk firman Allah ini karena menusuk kehidupan saya, tapi saya bersyukur supaya saya menjadi bapak yang bisa membawa damai. Kita tutup dulu Alkitab kita sampai di sini dulu. Tuhan, selidikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Haleluya. Bersama kita berdiri.
Selidikilah hatiku. Dengan permohonan kita mohon supaya firman itu mengoreksi kita. Firman itu menyelidiki hati kita. Haleluya. Perbarui hati dan rohku. Kerinduan kita semuanya agar ku layak kepadamu. Di atas mezbahmu Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Oh haleluya. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Keluarga Sion, dengan segenap hati setelah kita menerima firman pengajaran pada malam hari ini, mungkin secara manusia terasa sakit di hati. Tapi inilah firman pengajaran dengan ketajaman yang luar biasa, menusuk sampai ke relung hati kita. Inilah kuasa firman menyelidiki sedalamnya hati kita. Bahkan sekecil apapun kesalahan kita sanggup diungkapkan oleh firman pengajaran. Disinilah dibutuhkan kerendahan hati, seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan setiap perkataan Yesus. Karena Maria sangat membutuhkan perkataan Yesus. Karena bagi Maria, perkataan Yesus membangun kehidupannya. Dan kita pun juga pada malam hari ini, keluarga Sion, setiap perkataan Yesus adalah sebagai cara untuk mau menunjukkan kekurangan kita, menunjukkan kesalahan kita. Dan Yesus mau kita sadar akan kesalahan kita. Yesus tidak pernah mau menjatuhkan kita, tidak pernah. Tapi justru mau mengangkat hidup kita kepada kemuliaan. Karena sebagai calon mempelai Kristus, hidup kita harus mau diproses, diperbaiki, sehingga tidak bercacat dan celah, sehingga kita layak untuk menjadi mempelainya. Kita serahkan kehidupan kita, kita akui, aku banyak salah Tuhan, aku banyak kelemahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita buka hati kita, izinkan firman itu mengoreksi diri kita. Haleluya. Tidak ada kata terlambat. Dan kita mau mengatakan, selidikilah hatiku. Dengan penuh permohonan kita ucapkan, supaya firman pengajaran ini bisa menyelidiki hati kita, mengoreksi hati kita. Haleluya. Dengan tujuan haleluya, kita serahkan kehidupan kita di atas mezbah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Inilah kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus, lamanya beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus, selamanya beri tanda di tubuhku haleluya. Ibu Gembala, silakan ke depan untuk mengucapkan syukur kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Tuhan Yesus, ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Ampuni segala kesalahan dosa-dosa kami Tuhan. Kami masih manusia Tuhan, banyak kekeliruan, banyak sekali perbuatan yang tidak berkenan di hadirat-Mu, terlebih tutur kata kami Tuhan, yang seringkali menyakiti hati orang lain, menyakiti sesama. Ampuni Tuhan. Firman-Mu pada malam hari ini menegur kami, menasihati kami Tuhan. Kami mau berusaha Tuhan, kami mau berusaha Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, mohon bimbingan-Mu, supaya kami bisa merubah sikap kami yang kasar, sikap kami yang tidak berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, pimpin langkah-langkah kami Tuhan. Sucikan tutur kata kami, pemikiran kami, supaya sungguh-sungguh kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami bisa, oh Tuhan, membawa damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni kami Tuhan. Ampuni, ampuni Tuhan, ampuni kami. Hidup kami belum sesuai dengan firman-Mu.
belum sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami masih jauh daripada kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu tuntunlah kami Tuhan lewat firman pengajaran-Mu. Berikan kami kerendahan hati. Tuhan, tuntun kami supaya kami bisa menguasai diri kami Tuhan. Bisa menguasai emosi kami Tuhan. Supaya kami ada kelemah lembutan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya nama-Mu tidak dipermalukan Tuhan, melainkan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap sikap kami yang belum berkenan, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, supaya kami bisa menjaga sikap kami Tuhan. Sebab kami sudah menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula untuk keluarga Sion Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Apapun yang dihadapinya, apapun yang dikerjakannya, Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Supaya keluarga Sion Tuhan boleh menjaga sikapnya masing-masing Tuhan. Dan bisa menguasai dirinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman pengajaran-Mu yang selalu menuntun langkah mereka semua Tuhan. Dan juga tutur kata mereka Tuhan, Kau mau sucikan Tuhan, supaya dimanapun keluarga Sion berada bisa menjadi berkat Bapa. Terima kasih. Demikian pula utamanya pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah Engkau percaya Tuhan, untuk membantu pelayanan di gereja Sion ini Tuhan. Ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada penurutan, serta dengar-dengaran Tuhan. Supaya sungguh-sungguh pelayanan kami ini berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami semua ya Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pengajaran-Mu. Oh Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu selalu Tuhan, marifat-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu boleh membawa keluarga Sion untuk lebih hari lebih dekat kepada Engkau, lebih hari lebih mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesabaran serta ketelatenan di dalam momong keluarga Sion Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami tak lupa berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Sampai saat ini belum mereda wabah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengetahui kerinduan kami umat-Mu, merindukan untuk berfellowship, merindukan untuk bersekutu bersama-sama di dalam tempat kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Jokowi beserta staf yang ada. Berikan kesehatan serta kekuatan, terlebih berikan hikmat-Mu Tuhan. Dan juga para medis Tuhan, dokter dan perawat yang berjuang Tuhan untuk menyelamatkan sesama Tuhan.
Berikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran di dalam menghadapi pelayanannya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Supaya negara kami Indonesia segera dipulihkan kembali Tuhan. Sehingga kami bersuka cita boleh kembali bersekutu di dalam kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Memberkati ibadah pada malam hari ini dan juga memberkati keluarga Sion yang di rumah Tuhan. Biar firman pengajaran-Mu menjangkau mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga Tuhan keluarga Sion yang berada di gereja Tuhan. Terima kasih, segala sesuatunya kami percaya Engkau tetap memelihara kami ya Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu, sehingga kami tidak akan kekurangan sesuatu pun, baik jasmani terlebih rohani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, mohon penyertaan-Mu selalu mulai saat ini sampai Maranatha. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih dan semuanya ini kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah dan sesembahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya.